Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitri Mayangsari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik strategi pembelajaran berbicara untuk memenuhi mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Di sini saya akan memilih kelas tinggi, yaitu kelas 4 dengan tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, di sini saya berperan sebagai guru model dan Muhammad Rizky Saputra berperan sebagai pengamat, serta Raya Arista Mukti, Della Angelina, dan Siti Aisyah akan berperan sebagai murid. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Della Angelina, silakan pimpin doanya. Iya, Ibu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelumnya, apakah semuanya hadir pada hari ini? Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar masuk tema 5, pahlawanku, subtema 2, yaitu pahlawan kebanggaanku dan pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa sih makna pahlawan itu? Ada yang bisa menjelaskan? Orang yang berjasa, Ibu. Ya, tepat sekali. Jadi pahlawan adalah orang yang berjasa baik dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, siapa saja pahlawan kemerdekaan yang kalian ketahui? Sultan Hasanuddin, Jenderal Ibu. Ahmad Yani, Bu. Ya, bagus sekali. Itu semua merupakan pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai dari pahlawan pada masa kerajaan Islam. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Yang kedua, setelah mengumpulkan informasi, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menuliskan laporan tentang cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Pada zaman dahulu, pahlawan kemerdekaan itu telah berjuang dengan begitu keras untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, harta, bahkan nyawanya demi meraih kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa untuk meneruskan jasa-jasa para pahlawan tersebut, yaitu salah satunya dengan belajar dengan tekun agar bisa menjadi orang yang berguna di masa depan untuk agama, nusa, dan bangsa. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Siapakah nama pahlawan dalam foto tersebut? Ada yang tahu? Ya, Ibu. Sultan Hasanuddin, Ibu. Ya, Ibu, Sultan Hasanuddin. Benar sekali. Foto tersebut merupakan foto Sultan Hasanuddin. Apa yang kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Siti Aisyah terlebih dahulu. Baik, Ibu. Sultan Hasanuddin itu adalah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, benar sekali. Della? Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dari Makassar, Ibu. Ya, benar sekali. Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai Sultan Hasanuddin, mari kita baca teks berikut ini.
Kepada Rayi, silahkan boleh dibaca teksnya. Baik, Ibu. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari Kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arung Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka, Latenri, Tatato, Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Iya, Ibu. Terima kasih, Rayi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Aisyah. Pada Siti Aisyah, dipersilahkan. Baik, Ibu. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Aisyah. Sama Ibu. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi membaca teks tersebut, nah tugas kalian adalah kalian menuliskan apa saja yang sudah kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Ibu akan memberikan kalian waktu untuk menuliskan hal-hal tersebut. Baiklah, pada Della Angelina, bisakah kamu menyebutkan apa yang sudah kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Yang sudah saya ketahui tentang Sultan Hasanuddin, yang pertama, Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dari Makassar. Yang kedua, julukannya adalah ayam jantan dari timur. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin berperang melawan Arung Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Dan yang keempat, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Ibu. Nah, baik sekali. Menurut Rayi, bagaimana jawaban Della? Menurut saya jawaban dari Della sudah benar, Ibu. Ya, bagus sekali tanggapan dari Rayi. Jawaban Della juga sudah benar. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk tugas anak-anak di rumah, anak-anak carilah salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, lalu ceritakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam berdirinya kerajaan tersebut dan direkam ketika kalian bercerita ya. Kemudian kirimkan video hasil rekaman tersebut ke WhatsApp Ibu ya. Baik, Ibu. Tahukah kalian, pada zaman dahulu sebelum adanya teknologi yang canggih seperti sekarang, para pahlawan terdahulu menggunakan bantuan cahaya matahari dan cermin untuk berkomunikasi loh. Coba anak-anak amati gambar tersebut. Kira-kira gambar apakah itu? Gambar anak-anak sedang bermain cermin, Ibu. Iya, benar sekali. Apakah gambar tersebut ada kaitannya dengan sifat-sifat cahaya? Ada, Ibu. Nah, menurut kalian sifat cahaya apa yang terdapat pada gambar tersebut? Cahaya dapat dipantulkan, Ibu. Ya, benar sekali. Wah, pintar-pintar sekali anak-anak Ibu. Anak-anak, salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan pada sebuah benda yang memiliki permukaan datar dan rata. Contohnya adalah pantulan cahaya matahari pada cermin. Cahaya akan memantul ke arah berlawanan. Nah, sifat cahaya inilah yang digunakan oleh pahlawan terdahulu untuk berkomunikasi sebelum adanya teknologi yang canggih seperti sekarang. Cahaya yang dapat dipantulkan, kira-kira menurut kalian ada lagi tidak sifat-sifat cahaya yang lain? Jika ada, bisakah kalian menyebutkannya? Rayi, boleh disebutkan? Dapat menembus benda bening, Ibu. Dapat merambat lurus dan dapat dibiaskan, Ibu. Ya, jadi sifat-sifat cahaya itu diantaranya yaitu dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dan dapat dibiaskan.
Sekarang kalian akan melakukan percobaan berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Dan percobaannya yaitu siswa dapat mengetahui cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan laporan hasil percobaan. Nah, anak-anak, sebelum melakukan percobaan menggunakan cahaya dan cermin, adakah anak-anak yang ingin bertanya seputar percobaan tersebut? Ada Ibu. Ya, Siti Aisyah. Itu Ibu, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan dan bagaimana langkah mengerjakannya Ibu? Ya, bagus sekali pertanyaan Siti Aisyah. Anak-anak, alat dan bahan yang dapat kalian gunakan yaitu yang pertama cermin, yang kedua cahaya matahari. Nah, adapun langkah-langkah dalam percobaan yaitu yang pertama, duduk bersama kelompokmu. Kalian bisa melakukannya bersama orang tua kalian ya. Yang kedua, perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu. Yang ketiga, gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Yang keempat, diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya, ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah. Yang kelima, setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar sekolah. Yang keenam, setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. Yang ketujuh, pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. Yang kedelapan, buat laporan tentang sifat cahaya di akhir kegiatan. Buatlah laporan dari percobaanmu. Tugas kalian di rumah bersama orang tua yaitu siswa melakukan percobaan berkomunikasi dengan cahaya dan cermin bersama orang tua di rumah. Selanjutnya, siswa menuliskan laporan hasil percobaannya. Format laporan kegiatan percobaannya yaitu terdiri dari nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat yang kalian gunakan, langkah-langkah kerjanya, serta kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Anak-anak, itulah tadi rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ditutup, Ibu ingin bertanya, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Hari ini sudah belajar mengenai sifat-sifat cahaya Ibu. Ya, benar Dan sekali, Aisyah. mempelajari sejarah pahlawan. Ya, benar sekali Aisyah dan Rai. Bagaimana sih perasaanmu setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Sangat senang Ibu. Ya. Apakah ada yang belum dipahami terkait materi pada hari ini? Paham semua Ibu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kepada Siti Aisyah, silakan pimpin doa. Baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bahasa Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.